Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Penjualan fantastis dilakukan Benfica di tengah musim 2022-2023 dengan melepas Enzo Fernandez ke Benfica. Bukan tidak mungkin ada Enzo Zilid kedua yang diproduksi Benfica. Laporan dari Record menyebutkan pemain Benfica yang mungkin punya harga setara dengan Enzo Fernandez adalah Joao Neves, gelandang yang masih berusia 19 tahun. Kalau dilihat dari sejumlah aspek, ada sedikit kecocokan antara Neves dengan Enzo. Neves merupakan bintang baru yang promosi ke tim senior pada Januari 2023. Sampai saat ini, pemain berkewarganegaraan Portugal tersebut sudah bermain sebanyak 38 kali dengan catatan 2 gol dan 2 assist. Penampilan Neves ternyata bikin banyak klub Eropa kepincut. Manchester United, Liverpool, sampai Arsenal tertarik memboyongnya. Nah, Benfica ingin memanfaatkan situasi tersebut dengan menjual Neves dengan harga fantastis. Mereka berkaca pada keberhasilan penjualan Enzo Fernandez. Laporan tersebut mengungkapkan Benfica mematok harga 120 juta euro jika ada klub yang berminat untuk mengangkut Joao Neves di musim dingin 2024 nanti. Manchester United dilaporkan akan mempertimbangkan untuk menguangkan Casemiro pada Januari 2024 karena mereka ingin mengumpulkan dana untuk pembangunan kembali oleh pemegang saham minoritas Sir Jim Ratcliffe. Menurut dari Talksport, Casemiro dapat diizinkan meninggalkan MU setelah pemilik minoritas baru Sir Jim Ratcliffe menyelesaikan pembelian 25% saham di klub senilai 1,3 miliar pound sterling. Laporan tersebut menambahkan Sir Jim Ratcliffe diyakini terbuka dengan tawaran untuk Casemiro pada Januari 2024. Ini untuk membantu mengumpulkan dana guna membangun kembali skuad utama Manchester United. CEO Manchester United Richard Arnold akan meninggalkan klub sepak bola Inggris berjuluk Setan Merah itu pada akhir tahun. Asal tahu, Arnold ditunjuk untuk menduduki posisi puncak pada Januari 2024. Menurut unggahan reporter Sky News di platform media sosial X pada hari Rabu 15 November, penasihat umum dan direktur dewan Patrick Stewart akan ditunjuk sebagai CEO sementara. Manchester United tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Kepemilikan klub di masa depan masih belum pasti setelah keluarga Glazer dari Amerika tahun lalu mengatakan mereka sedang mencari opsi untuk juara Inggris 20 kali, termasuk investasi baru atau potensi penjualan. Miliarder asal Amerika Leon Cooperman membeli sekitar 1 juta lembar saham Manchester United. Tawaran Sir Jim Ratcliffe, apa kabar? Leon Cooperman, seorang mantan manajer dana investasi yang diperkirakan memiliki kekayaan sebesar 2 miliar euro, telah membeli saham Manchester United dengan nilai 13 juta euro. Menurut laporan Bloomberg, sebagai catatan, beberapa perusahaan pengelola investasi seperti Pesquired Asset Management dan Antara Capital telah membeli saham The Red Devils selama 1 tahun terakhir. CEO Ineos Sir Jim Ratcliffe dikabarkan telah memenangkan persaingan melawan Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani dalam saga pengambil alihan kepemilikan Man United. Orang kaya asal Qatar itu memilih menarik tawarannya sehingga Ratcliffe bisa menyelesaikan pembelian saham minoritas klub. Sir Jim Ratcliffe dikabarkan bakal mengambil alih operasional sepak bola Setan Merah dan bertekad merenovasi serta menambah kapasitas Old Trafford. Rasmus Højlund langsung menjadi andalan di lini depan Manchester United. Semua beban dan tanggung jawab itu disebut tidak adil untuknya.
Penyerang legendaris Inggris Alan Shearer menyebut idealnya dengan pemain semuda Rasmus Højlund. Manajer atau pelatih akan mengintegrasikannya ke permainan secara perlahan. Sebab dari harganya saja, pemain internasional Denmark itu sudah menanggung tekanan besar. Dalam performa, dia jelas lebih baik di Eropa daripada di Premier League. Saya suka pergerakannya. Ya, dia masih sangat mentah. Ini mungkin situasi yang gak adil buat dirinya. Idealnya Anda ingin pelan-pelan dengannya, memasukkannya di 1 atau 2 laga, menariknya keluar, memainkannya selama setengah jam, mengistirahatkannya di laga berikutnya. Idealnya Anda ingin mencetak gol top. Seorang penyerang tengah ternama di tim itu alih-alih mengandalkannya, karena jelas pada saat ini dia tidak mampu menjawabnya. Ada tekanan besar padanya karena harga yang melekat. Bukan salahnya sih, saya tahu. Tapi sayangnya itulah yang terjadi. Anda secara khusus dinilai ketika membayar uang berjumlah banyak untuk pemain yang masuk ke salah satu kalau bukan klub terbesar di dunia. Anda mengharapkannya untuk mengeluarkan hasil, bukan musim depan, tapi mereka butuh dia menghasilkan sekarang juga, yang mungkin akan terlalu berat buatnya. Saat Anda menyatukan itu semua, terlalu berat buat dia. Imbuh Alan Shearer. Raksasa Liga Inggris Manchester United pusing 7 keliling gait Joao Neves untuk menggantikan Casemiro di bursa transfer Januari nanti. MU menjadi salah satu klub Liga Inggris yang tertarik untuk mendatangkan Joao Neves pada bursa transfer tahun 2024. Niat MU untuk menggait Joao Neves di bursa transfer selanjutnya tidak terlepas dari usia Casemiro yang sudah tidak muda lagi. Saat ini Casemiro telah berada di usia 31 tahun. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya pemain berpaspor Brazil tersebut rentan terhadap cedera. Terbukti Casemiro telah absen sejak membela MU melawat ke markas Sheffield United pada pekan ke-9 Liga Inggris. Maka tidak ayal jika MU berniat melepaskan mantan gelandang Real Madrid tersebut. Kemudian Man United bakal gait Joao Neves. Kendati demikian, MU malah dibuat pusing dengan alotnya penandatanganan pemain Benfica itu. Dilansir dari Team Talk, hal tersebut dikarenakan MU perlu membayar klausul pelepasan Joao Neves. Benfica dilaporkan menetapkan klausul pelepasan mencapai 120 juta euro atau ditaksir kurang lebih 2 triliun rupiah. Lantas, mengapa Man United sangat menginginkan kedatangan Joao Neves di Old Trafford pada bursa musim dingin nanti? Karena Joao Neves salah satu gelandang berbakat yang diyakini memiliki masa depan yang sangat panjang. Hal tersebut dikarenakan usia Joao Neves yang baru berusia 19 tahun telah mampu menjadi pahlawan Benfica. Joao Neves sendiri baru mengoleksi 1 gol dan 1 assist dalam 18 laga yang dilakoni oleh Benfica di semua ajang. Akan tetapi gol yang dicetak ke gawang Sporting Lisbon membuktikan apabila Joao Neves memiliki mental yang kuat. Terlebih lagi, Joao Neves telah mempersembahkan 100 trofi Liga Portugal 2022-2023 setelah menyumbangkan 1 gelar juara UEFA Youth League untuk Benfica. Catatan itu juga yang membuat Benfica memegarinya dengan nilai yang tinggi. Maka MU harus memenuhi jika ingin merekrut dirinya. Duo Premier League Arsenal dan Liverpool dikabarkan telah mengirim scout mereka untuk memantau pemain bidikan Manchester United, Joao Neves. Manchester United sekarang ini tidak lagi sendirian dalam perburuan Joao Neves. Pasalnya ada kabar bahwa Liverpool dan Arsenal juga mengincarnya. Kabar ini dilansir oleh Sport Witness. Laporan itu mengklaim bahwa Liverpool dan Arsenal sama-sama telah mengirim scout untuk memantau performa Joao Neves. Scout kedua klub itu hadir saat Benfica bermain di laga derby lawan Sporting Lisbon pada akhir pekan kemarin. Saat itu Joao Neves DKK menang 2-1. Sementara itu ada kabar bahwa Benfica tidak berniat melego Neves pada musim panas 2024 nanti. Mereka berniat mempertahankannya setidaknya semusim lagi. Usaha Juventus untuk mendatangkan Jadon Sancho dari MU mendapatkan gangguan dari klub-klub di Arab Saudi. Beberapa klub telah dikaitkan dengan Jadon Sancho, sebut saja mantan klub Sancho Borussia Dortmund. Lalu ada raksasa Liga Italia Juventus, Bianconeri disebut serius ingin memakai jasa winger timnas Inggris tersebut. Kabarnya Juventus sudah menghubungi pihak MU untuk menanyakan status Jadon Sancho. Mereka berniat untuk mendatangkannya pada Januari tahun 2024. Namun kini usaha Juventus untuk mendatangkan Sancho bakal terganggu. Pasalnya ada kabar pemain berusia 23 tahun itu juga sangat diminati oleh klub-klub Arab Saudi.
Rumor ini berasal dari laporan The Telegraph. Mereka tidak menyebutkan klub mana saja yang menginginkan jasa Sancho. Laporan itu juga mengklaim bahwa klub-klub Arab Saudi sebenarnya sudah mengincar Sancho sejak musim panas lalu. Namun sang winger kala itu tidak bersedia cabut dari United. Kini setelah masa depannya tidak jelas, klub-klub Arab Saudi berusaha untuk mendekatinya lagi. Laporan itu juga mengklaim bahwa klub-klub Sultan mengincar pemilik Tottenham, Richard Leeson. Peminat Anthony Martial mulai bermunculan satu persatu. Baru-baru ini ada satu klub yang bisa menjadi prospek menarik untuk penyerang Manchester United tersebut. Sambil menunggu kapan Martial benar-benar dijual, sejumlah klub mulai menanyakan minat untuk memboyongnya termasuk Paris Saint-Germain. Ketertarikan Paris Saint-Germain terhadap Martial ini dilaporkan oleh Tim Talk. Namun tidak dijelaskan kapan PSG akan benar-benar serius menawarnya. Mau kapanpun itu, Paris Saint-Germain diyakini jadi destinasi yang lumayan bisa menggoda Martial untuk segera angkat kaki dari MU. PSG bisa jadi prospek karir yang menarik bagi Martial. Ada beberapa alasan yang bisa membuat sang pemain berlabuh ke Parc des Princes. Fokus utama Martial di klub baru adalah mencari klub yang membutuhkannya di tim utama. PSG bisa saja memberikan garansi tersebut. Pasalnya PSG mungkin ditinggal pergi Kylian Mbappe setelah musim 2023-2024 berakhir. Ada kekosongan satu tempat di tim utama. Martial disebut-sebut jadi pemain yang dipercaya untuk mengisi pos yang ditinggal oleh sang mega bintang. Selain itu, Paris Saint-Germain sejak musim panas 2023 lalu sedang gencar-gencarnya mencari para pemain asli Prancis untuk diboyong ke dalam skuad. Martial yang merupakan warga Prancis dan tinggal di dekat di Paris bisa saja opsi yang sangat cocok dengan kriteria pemain yang dicari oleh Paris Saint-Germain.